Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kalian itu kayak drakor? Semuanya estetik, masalah selesai dengan keajaiban, dan kalian adalah karakter utama yang paling oke. Terus tiba-tiba, kalian bangun dan sadar kalau kenyataan cuma sebatas nasi bungkus karet satu dan bau matahari pas nunggu ojol. Selamat datang kembali di Introvert Room. Hari ini kita bakal bahas film yang level halunya bukan cuma tingkat kabupaten, tapi tingkat semesta paralel. Mulholland Drive. Sobat Introvert, film ini adalah mahakarya David Lynch yang sering banget masuk daftar film paling membingungkan sepanjang masa. Tapi buat kita yang terbiasa hidup dalam pikiran sendiri, film ini sebenarnya adalah cermin. Kita bakal bedah kenapa film ini jadi comfort movie buat mereka yang suka menganalisis rasa sakit secara logis. Siapkan kopi kalian, matiin notif grup keluarga yang isinya hoax, dan mari kita masuk ke labirin ini. Kita mulai dari Betty. Dia ini vibes-nya anak magang ambis banget. Datang ke Hollywood mau jadi bintang besar, dapat apartemen gratis dari tantenya. Malah nemu bonus di kamar mandi. Seorang cewek cantik yang amnesia abis kecelakaan. Cewek amnesia ini kita panggil Rita. Hubungan mereka ini menarik buat dianalisis. Rita itu benar-benar blank space. Dia nggak punya identitas, nggak punya sejarah. Sementara Betty punya segalanya, tapi butuh panggung buat pamer kebaikan. Akhirnya mereka jadi tim detektif dadakan. Coba bayangin, kalian nemu tas isi duit yang kalau dipakai beli seblak bisa dapat 1 kecamatan, terus ada kunci biru misterius yang bentuknya lebih mirip barang pajangan daripada kunci beneran. Kalau orang normal mungkin lapor polisi, tapi Betty, dia malah makin semangat. Di sini kita mulai lihat ada chemistry yang aneh. Bukan cuma sekedar temen, tapi ada ketertarikan yang, agak intens. Mereka kayak lagi bangun dunia kecil berdua, di mana dunia luar itu nggak penting. Pokoknya vibes-nya us against the world, tapi versi glitch system. Nah, sambil nunggu Betty dan Rita asyik detektif-detektifan, Lynch selipin satu adegan yang bakal bikin kalian parno ke dapur malam-malam. Ada 2 orang di restoran Winkies. Satu orang cerita kalau dia mimpi buruk tentang sosok mengerikan di belakang restoran itu. Ini adalah momen top tier dalam sinema. Nggak ada hantu, nggak ada petir, cuma kamera yang gerak pelan banget, slow zoom, yang bikin jantung kalian kerasa mau copot. Dan pas sosok gelandangan itu muncul, Sobat Introvert, sosok gelandangan ini bukan cuma pajangan buat nakutin kalian. Banyak teori bilang dia adalah personifikasi dari kebenaran yang kotor. Sesuatu yang kita sembunyikan rapat-rapat di balik tembok pikiran kita yang rapi. Dia adalah pengingat kalau di balik kemilau Hollywood ada sesuatu yang busuk dan nunggu buat keluar. Dia adalah penjaga kotak biru itu. Kenapa dia pegang kotaknya? Nah, itu dia pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke bagian favorit gue, Club Silencio. Jam 2 malam, Betty dan Rita datang ke teater tua yang suasananya lebih dingin dari kulkas kantor. Di sini ada penyanyi yang nyanyi lagu Liorando dengan sangat amat sedih. Betty sampai nangis sesenggukan. Mungkin dia ngerasa lagu itu cerita tentang dia. Tapi tiba-tiba penyanyinya pingsan di panggung, tapi suaranya tetap jalan. Noai Banda. Semuanya cuma rekaman, guys. Momen ini tuh kayak tamparan keras dari Lynch. Dia mau bilang ke Betty dan ke kita penonton kalau semua kebahagiaan dan misteri yang kita tonton dari tadi itu cuma fake, rekaman, halu. Di momen inilah Betty nemu kotak biru di dalam tasnya. Kotak yang butuh kunci biru tadi. Pas kotak itu dibuka oleh Rita, dunia mereka langsung kolaps. Karakter Betty hilang, dan kita tiba-tiba dikenalin sama sosok baru bernama Diane Selwyn. Disinilah otak kalian bakal dipaksa kerja Rodi. Banyak yang bilang kalau 1,5 jam pertama film ini adalah mimpi atau imajinasi Diane. Siapa Diane? Dia adalah versi nyata dari Betty. Tapi bedanya, Diane itu gagal total. Dia artis figuran yang gak laku, dia ditikung temennya sendiri, dan hidupnya berantakan. Kotak biru itu adalah gerbangnya, kunci biru adalah harganya. Coba perhatiin detail asbak atau lampu di apartemen Diane. Semuanya sama kayak di apartemen Betty, tapi versi lebih kotor dan menyedihkan.
Lynch ngajak kita ngeliat gimana seorang introvert yang terluka parah banget bakal nyiptain dunia fantasi yang perfect di dalam kepalanya buat lari dari kenyataan kalau dia itu, well, bukan siapa-siapa. Ego analitik kita bakal ditantang buat nyusun potongan puzzle. Yang mana yang nyata? Apakah si gelandangan itu beneran ada atau cuma rasa bersalah Diane yang menghantui? Gua nggak bakal jelasin semua detailnya, karena jujur, setiap kali gua nonton lagi, gua nemu hal baru. Film ini nggak punya satu jawaban mutlak, dan itulah indahnya. Ini adalah film yang menghargai kecerdasan kalian, sobat introvert. Mulholland Drive harus ditonton dengan kualitas gambar yang cernik, minimal 1080p, biar kalian bisa lihat setiap ekspresi mikro dan petunjuk visual di pojok layar. Jangan nonton versi bajakan yang burem kayak masa depan mantan. Tonton di platform legal, karena kualitas suaranya itu penting banget buat ngerasain vibes Silencio yang bikin merinding. Jadi apa menurut kalian? Apakah kunci biru itu simbol dari kesadaran atau cuma kunci buat nutup kotak mati sebuah harapan? Tulis teori palem liar kalian di bawah. Gua pengen tahu seberapa jauh kalian bisa nganalisis film ini. Kalau kalian suka konten yang bikin mikir daripada konten yang cuma joget-joget, pencet tombol subscribe sekarang. Sampai ketemu di kamar selanjutnya. Tetap tenang, tetap kritis, dan jangan lupa cek di balik tembok restoran kalau kalian lagi jajan malam-malam. Adios!